Sore ini kita akan belajar dari musim kehidupan Nuh. Ya, kita tahu di dalam dunia ini aja ada musim. Kalau kita di Indonesia cuma ada 2 musim, musim panas dan musim hujan. Ya, tapi kalau di dunia yang lain, maksudnya yang masih di dunia, tapi di negara yang lain, saudara ada 4 musim. Ya, kalau di Indonesia cuma 2, musim panas sama musim hujan, udah gitu aja. Tapi negara lain atau yang ada di belahan barat sana, ya saudara, ada musim yang berbeda. Kita tahu ada musim panas, ya, kemudian musim apa lagi? Musim kawin, musim kawin katanya. Ya, ada musim kering, ya, musim panas itu musim kering, ada musim dingin, ada musim gugur, ada musim salju. Oh ya, dingin itu salju, ada musim semi. Ya, jadi 4 terakhir di Indonesia musim tadi itu. Ya, nah saudara, kita akan belajar musim kehidupan Nuh. Ya, kita mau belajar, saudara, kita buka dulu Kejadian pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Ya, Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 3. Saudara, kita akan baca, saudara baca ayat 1, saya ayat 2, kemudian saudara baca lagi ayatnya yang ketiga. Ya, Kejadian pasal 6 ayat 1, ayat 2, 3. Saudara 1 dan 3, saya ayat 2-nya. Yuk, saya tunggu sampai semua dapat. Kita baca sama-sama. Kita cuma buka di Kejadian, ya saudara. Pasal 6 ayat 1 sampai 3. Yuk, saudara siap ya? Ayat 1 saudara, saya 2, kembali saudara ayat 3. Yuk, siap? 2, 3. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di bumi, dan dari mereka lahir anak-anak perempuan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Iya, saudara, kita lihat, saya tidak akan mengajak saudara lihat yang lain-lain, hanya dikatakan ketika manusia itu mulai bertambah banyak. Jadi populasi, istilah kerennya, perkembangbiakan manusia di dunia saat zaman Nuh itu cukup cepat. Ya saudara, cukup cepat kembang biaknya manusia. Saya penasaran, saudara, saya cari tahu berapa sih jumlah penduduk dunia pada saat zaman Nuh hidup. Ya, sebelum datang air bah yang menghukum dunia ini, ya saudara, kita lihat bahwa dikatakan manusia bertambah banyak. Ketika manusia bertambah banyak, berarti saat itu sedang ada perkembangan jumlah penduduk dunia, ya, jumlah manusia yang ada di dunia. Dan saya lihat, saudara, kalau saudara lihat juga di Google, saudara, maka dikatakan cukup banyak, dari 250 juta sampai miliar. Ya saudara, saya tidak terlalu percaya sih ada yang tulis 2,5 miliar. Saya rasa belum sampai jumlah manusia 2,5 miliar, karena sekarang manusia di dunia ini baru 8 miliar lebih. 1,6 miliar penduduknya ada di India, itu negara terpadat di dunia. Sesudah itu baru nomor 2 Cina, nomor 3 Amerika kalau nggak salah, Indonesia nomor 4. Coba saudara, negara kita cilik tapi penduduknya oke, ya saudara. Nah, kita akan maju. Ya, dikatakan ketika manusia berkembang biak, saudara, kalau saudara lihat di dalam ayat itu bahwa hidup manusia itu semaunya. Ya, nah saudara, hidup manusia itu semaunya mereka sendiri.
Kalau saudara lihat dikatakan anak manusia dengan anak-anak Allah kawin, ya ada kawin perkawinan campur, kita nggak akan bahas itu. Cuma yang saya ingin ajak saudara lihat, saat Nuh hidup, manusia berkembang biak cukup banyak, dan hidup mereka atau manusia waktu itu hidup semaunya. Ya, hidup semaunya. Jadi kalau mereka mau berbuat apa, ya mereka berbuat. Mereka mau lakukan apa, ya mereka lakukan. Ya, jadi karena hidup semau mereka sendiri. Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, dikatakan manusia itu hidup semaunya. Ayat yang ketiga, maka berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Saudara, ayat yang ketiga memberitahu kepada kita, ketika Allah yang menciptakan manusia, menjadikan manusia, saya lebih senang daripada menciptakan, menjadikan manusia itu melihat apa yang sudah dijadikannya, yaitu manusia, mereka hidup semaunya sendiri. Dikatakan hati Allah menjadi sedih dan marah. Hati Allah menjadi sedih dan marah. Ya, kalau kita lihat di dalam ayat itu dikatakan manusia berhidup dengan semaunya aja. Jadi itu membuat hati Allah menjadi sedih dan marah, dan dikatakan bahwa umur manusia akan 120 tahun saja saat itu. Saat zaman Nuh, karena manusia hidup semaunya, seenaknya sendiri, Allah menjadi sedih dan marah, sehingga umur manusia dikatakan akan 120 tahun saja. Saudara, dari sini kita bisa ambil pelajaran. Ketika saudara dan saya hidup semau kita, ketika saudara dan saya hidup seenak saudara dan saya, kita tidak mau melakukan firman, tidak mau taat, tidak mau belajar praktek firman Tuhan, maka dikatakan hati Allah yang kita kenal, kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus, itu menjadi susah. Ya saudara, jadi sedih. Ya, makanya saudara, kita harus belajar. Ya, belajar. Memang nggak gampang belajar untuk hidup menurut apa yang Allah mau, apa yang dikehendaki oleh Tuhan, itu nggak gampang. Tapi kita harus belajar supaya kita tidak membuat hati Tuhan kita sedih. Amin. Ya, ini firman Tuhan, ya, hati Allah menjadi sedih dan marah. Ya, itu saya lihat dari bahasa Indonesia masa kini. Maka berkatalah Tuhan, Aku tidak memperkenankan manusia hidup selama-lamanya. Mereka makhluk fana yang harus mati. Mulai sekarang umur mereka tidak akan lebih dari 120 tahun. Jadi saudara, ketika Allah melihat ini, Allah menjadi sedih, ya saudara. Nah, sekarang saudara, kita mau maju ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Yuk, ayat 5 sampai ayat 7. Saudara baca lagi ayat 5 dan 7, saya ayat yang ke-6, ya. Kita gantian. Yuk. Siap baca ya, sudah di Kejadian pasal 6. 2, 3. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Nah saudara, kalau kita baca ayat 5 sampai ayat 7, 2 kali firman Tuhan nulis Tuhan menyesal menjadikan manusia. Kenapa? Karena manusia hidup semaunya sendiri. Kita sudah belajar tujuan Allah atau Tuhan yang kita percaya, ya saudara, itu waktu menjadikan manusia cuma satu. Adam dijadikan manusia, ya, yang pertama, kemudian ditaruh di Taman Firdaus.
ditaruh di Taman Eden, cuma satu. Tuhan minta lakukan apa yang Tuhan suruh. Peliharalah taman ini, kelolalah dengan baik. Kamu boleh makan semua buah yang ada, cuma satu buah pohon pengetahuan baik dan jahat yang tidak boleh kamu makan. Kalau makan, hari itu kamu mati. Kemudian berkembang biaklah. Ya. Saudara, kita lihat cuma satu yang Tuhan minta. Pelihara, lakukan apa yang disuruh. Tapi manusia gagal, akhirnya jatuh dalam dosa. Sekarang kita lihat, ketika manusia berbuat seperti yang tadi, yang semaunya sendiri, itu membuat hati Tuhan sedih, hati Tuhan juga marah. Ya saudara, sampai ayat 5 sampai 7 timbul niat di hati Allah. Karena sedih, karena marah, menyesal, dikatakan mereka akan dibasmi, manusia akan dimusnahkan. Ya, manusia akan dimusnahkan oleh Allah. Kenapa? Karena mereka jahat. Karena mereka hidup semaunya sendiri. Bukan Allah jahat, tidak. Allah itu tidak pernah ingin menghukum manusia. Saudara, itu yang harus kita ingat. Makanya kita diajar untuk melakukan firman, kita diajar untuk taat. Supaya apa? Supaya itu menyenangkan hatinya. Kita hidup menurut kehendaknya, supaya itu menjadi satu hal yang membuat hati Allah kita bersukacita. Nah, jadi kita lihat, ketika manusia berbuat jahat, saudara, itu timbul niat. Dikatakan, aku menyesal, aku ingin menghabisi mereka. Ya, kalau saudara baca ayat 5 sampai 7 tadi, aku ingin menghabisi mereka. Nah, saudara, itu yang ada. Tetapi saudara, kita lihat ayat yang ke-8 dan ke-9, saudara. Saya akan baca ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Di tengah-tengah manusia yang jahat, saudara, masih ada satu orang yang bernama Nuh. Istri dan 3 anak laki-lakinya, 3 anak perempuan mantunya. Ya, jadi semua jumlahnya ada 8. Nah, saudara, di antara manusia yang waktu itu, ya, jumlahnya cukup banyak, sekitar mungkin 1 miliar lah, kita ambil saja kesimpulan seperti itu. Itu saudara, cuma Nuh sekeluarga yang dikatakan hidup. Dikatakan ayat 9, dia hidup tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh seorang diri dengan istri, 3 anak laki-laki, 3 anak menantu, jumlahnya 8. Nah, mereka hidup tidak bercela, mereka juga bergaul dengan Allah, dan dikatakan dia mendapat kasih karunia. Nah, saudara, di antara manusia yang jahat tadi, yang hidup semaunya, Nuh mendapat kasih karunia. Kenapa? Karena dia hidup tidak bercela dan dia mencari Allah. Nah, saudara, atau dengan kata lain, Nuh tidak terpengaruh. Ya, saya tulis ya. Nuh tidak terpengaruh oleh keadaan waktu itu, oleh gaya hidup manusia waktu itu, oleh cara hidup manusia waktu itu. Nuh tidak terpengaruh. Saudara, ini juga pelajaran buat kita. Ya, dunia yang saudara dan saya sekarang tinggal, ya, itu seperti sekarang saudara bisa lihat sendiri, saudara bisa perhatikan, ya saudara, bagaimana, apakah itu mempengaruhi hidup kita? Ya, karena orang Kristen hari-hari ini, kita sudah belajar banyak firman Tuhan. Orang Kristen hari-hari ini banyak terpengaruh dengan gaya hidupnya dunia. Ya, gaya hidupnya yang dikerjakan oleh orang dunia itu juga dikerjakan oleh orang-orang Kristen. Makanya saudara, kita harus beda. Jemaat GPD Ebenezer Pelajakan harus beda. Amin. Kita mau berjuang, saudara, supaya kita beda
Beda dalam hal apa? Dalam hal hidup kita ini loh. Ya, sekarang kita mau maju. Nah, musim hidup Nuh. Saya ingin ajak saudara belajar. Poin yang pertama tadi saya sudah sebut, dia tidak terpengaruh. Saudara, tidak terpengaruh. Yuk kita baca Mazmur 119 ayat 9. Yuk. Ya. Ini yang membuat Nuh, walaupun ada di tengah-tengah manusia yang jahat, yang hidup semaunya, tetapi dia tidak terpengaruh. Ini musim hidup yang dijalani oleh Nuh. Mazmur 119 ayatnya yang ke-9. Saya tunggu sampai semua dapat. Mazmur 119 ayatnya yang ke-9. Mazmur 119 ayat 9. Kalau sudah dapat kita akan baca sama-sama. Mazmur 119 ayat 9. Dapat? Kita akan baca sama-sama ya. Yuk kita baca sama-sama. Siap? 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Nah, saudara, dengan apakah seorang muda menjaga kehidupannya agar tetap bersih, agar tetap benar, ya, agar tetap berkenan, agar tetap sesuai kehendak Tuhan? Jawabannya dengan firman Tuhan. Saudara, di dunia ini tidak ada, ya, nggak ada obat misalnya saudara. Aku mau minum obat supaya hidupku bersih. Nggak ada saudara. Aku mau cari misalnya ramuan, ya kalau tadi obat itu ramuan herbal yang bisa membuat hidupku bersih di hadapan Tuhan. Nggak ada, ya, nggak ada. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan, dengan menjaganya sesuai firman Tuhan. Saudara, kita tahu firman Tuhan itu dikatakan dia bagaikan pagar. Ya, firman Tuhan itu bagaikan pagar yang memagari kehidupan kita, yang memagari hidup kita dari apa? Dari pengaruh luar. Kalau kita hidup sesuai firman Tuhan, maka firman Tuhan itu memagari hidup saudara dan saya. Sekeliling hidup kita dipagari oleh kebenaran firman, sehingga tidak bisa dipengaruhi oleh dunia. Saudara, waktu saya setiap kali firman Tuhan ini, saya ingat ada satu dongeng. Ya, ada satu dongeng wayang. Kalau saudara orang yang pernah dengar kisah ini pasti saudara tahu. Ya, di wayang itu ada kisah Rama dan Sinta. Ya, Rama dan Sinta. Satu kali nggak tahu kenapa Rama ini pengen pergi atau akan meninggalkan Sinta. Ya, seorang diri. Ya, apa cari kijang? Oh, dia mau cari kijang yang diinginkan oleh Sinta. Nah, saudara, satu kali karena Sinta ingin kijang itu, Rama mau pergi cari. Saudara, dia harus pergi karena dia cinta sekali dengan Sinta. Rama ini sangat mencintai Sinta. Tapi saudara, di sekitarnya ada Rahwono. Rahwono itu raksasa, buto, ya, jahat, ingin mengambil Sinta, ingin merebut Sinta. Nah, ketika Rama akan pergi mencari kijang itu, saudara, dia pesan sama Sinta. Dia nggak tahu panggilnya D apa Me apa apa nggak tahu ya. Pokoknya dia bilang, nah, kalau dia panggil D Sinta, kalau dia panggil Me Sinta, jangan keluar ya dari pagar yang aku akan bikin. Ya, saudara, ya pokoknya wis itu aja, gambarannya pagar. Rama itu membuat pagar, ya pagar nggak tahu, bukan pagar yang tembok itu, pokoknya dari kisah dongeng itu, pokoknya dikelilingi oleh, ya mungkin apakah itu berbentuk garis, apakah itu berbentuk tali, nggak tahu, pokoknya
Sinta itu ditaruh di dalam lingkungan pagar itu. Jangan keluar ya, supaya Rahwono tadi, Buto tadi, raksasa tadi tidak menculik kamu. Saudara, di kisah itu ternyata Sinta melanggar, sempat keluar diculik, tapi direbut lagi sama anak. Saudara, firman Tuhan itu seperti itu. Itu cuma gambaran, itu cuma dongeng, wayang, ya, wayang. Nah, ketika Sinta ada di dalam pagar itu, Rahwono tidak sanggup menembus pagar yang dibuat oleh Rama. Ya. Tapi ketika dia keluar melangkah, nggak mungkin belum sampai keluar, kakinya baru melangkah melewati pagar garis itu, Rahwono yang sudah siap-siap langsung menarik tangan Sinta, dibawa kabur. Ya, tapi dalam kisah itu Sinta direbut lagi sama sama si sama tadi Rama tadi ya. Nah, saudara, kita juga tahu ketika saudara dan saya ada di dalam pagar, Mazmur 119 ayat 9, orang-orang muda. Saudara, orang muda itu mempunyai keinginan sangat banyak, mempunyai nafsu yang sangat besar untuk menikmatinya. Nah, saudara, itu saja dikatakan dia bisa tetap hidup benar, hidup sesuai firman Tuhan kalau ada di dalam pagar firman Tuhan. Jadi kita juga, saudara, supaya kita tidak terpengaruh dengan dunia ini, maka saudara dan saya harus ada di dalam pagar firman itu. Dengan kata lain, kita mempraktek firman yang kita dengar, firman yang kita tahu, firman yang kita pahami. Praktek, jangan cuma jadi pengertian, jangan cuma jadi pengetahuan. Kalau itu cuma jadi pengetahuan, pengertian, nggak ada artinya buat saudara dan saya. Sama aja kalau orang dikasih tahu, jangan sering makan asin, nanti darah tinggimu naik. Itu yang paling gampang, kalau saya yang lain-lain. Asin aja, asin itu kan pemicu ya, kita punya tekanan darah naik. Jangan suka makan asin, nanti darah tinggimu naik. Saudara, kita sudah tahu, tapi kita langgar. Darah tingginya naik sampai 120, 150, 170, ada yang sampai 200 sih kuat. Ya saudara, lo yang salah sopo. Sudah tahu, jangan makan yang asin-asin. Nah, kita bisa memagari hidup kita dari kita tidak makan yang asin, darah tinggi kita nggak naik. Ya, ya, tekanan darah kita akan tetap normal. Ya saudara, jadi itu loh. Kalau kita ngerti firman, kita tahu firman Tuhan, kita paham firman Tuhan, lakukan supaya itu jadi pagar hidup saudara dan saya. Apalagi yang masih muda-muda ya, yang masih muda-muda, lakukan. Dunia ini terus membuat kita, kalau kita ada di dalam pagar firman Tuhan, saudara, dunia nggak bisa narik kita, percaya. Tapi ketika saudara melangkah keluar, satu kaki aja pengen tahu, ya, kita akan diseret oleh dunia ini. Kita akan keluar dari pagar firman Tuhan, dan hidup kita akan terpengaruh. Nah, jadi musim kehidupan Nuh, dia ada di tengah-tengah orang yang jahat, yang hidup semaunya. Dia tidak terpengaruh. Kenapa? Karena dia hidup di dalam pagar firman Tuhan, atau firman Tuhan menjadi pagar di dalam kehidupannya sekeluarga. Saudara, nah, kita sekarang mau maju. Ya, itu musim hidup yang pertama yang membuat Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Karena dia hidup tidak terpengaruh, ya. Kalau tadi kita baca tidak bercela, ya, tidak bercela kenapa? Karena dia hidup sesuai firman Tuhan. Maka saudara, yang kedua kita langsung saja ambil apa yang didapat oleh Nuh. Ketika dia hidup tidak terpengaruh, dia tidak bercela, dia mengikuti firman Tuhan, maka Nuh mendapat kasih karunia, tidak ikut dibinasakan. Ya, Kejadian 6 ayat 9 tadi kita sudah baca bahwa Nuh yang hidup tidak bercela itu, dia hidup bergaul dengan Tuhan. Kalau saudara baca terus kisahnya, saat
Tuhan mengirim air bah, hujan 40 hari 40 malam yang tidak berhenti sama sekali. Ya, hujannya bukan hujan gerimis, saudara. Hujannya sangat deras sampai 40 hari 40 malam, belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Karena sesudah zaman Nuh, banjir di seluruh dunia, Allah memberi tanda busur, yaitu pelangi. Pelangi yang ada di langit. Kalau saudara habis hujan itu lihat ada matahari bersinar itu, ada warna Mejikuhibiniu. Ya, betul kan? Mejikuhibiniu itu warna pelangi, merah, jingga, kuning, hijau, biru, lila, ungu. Saya masih ingat itu ya. Nah, saudara, itu warna pelangi. Nah, itu tanda manusia tidak akan mengalami banjir lagi. Walaupun banjir di sana sini, saudara, karena alam sudah rusak, karena tingkahnya manusia. Nah, kita lihat Nuh tidak ikut dibinasakan. Saudara, ketika saudara kita hidup di keadaan sulit, saya klik dulu ya. Ada lagi enggak? Oh, tidak hidup tetap hidup tak bercela, itu berela. Ya, saudara, jadi dia tidak ikut dibinasakan, dia tetap hidup tidak bercela. Kita klik aja dulu. Nah, kita lihat sesudah dia mendapat kasih karunia, ya saudara, dia tidak ikut dibinasakan. Dikatakan oleh firman Tuhan, dia tetap hidup tidak bercela. Hidup tidak bercela. Kita seringkali, ya saudara, jatuh bangun, jatuh lagi, bangun lagi. Ketika kita jatuh, saudara, kita tidak melakukan firman, kita tidak taat firman, kita tidak ikut firman, maka itu kita sedang hidup bercela. Ya, hidup bercela di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita melanggar. Tapi ketika kita bangun lagi, kita kembali lagi untuk hidup tak bercela. Nah, Nuh, saudara, tidak pernah alami seperti itu. Dia tetap hidup tidak bercela. Kalau kita baca di dalam kisah Nuh ini, saudara, ya saudara, dikatakan Nuh akhirnya disuruh membuat bahtera yang sangat besar, ukurannya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta, dan itu harus bertingkat-tingkat. Nuh tetap melakukannya. Apa yang disuruh Tuhan, dia lakukan. Dia tidak bercela hidupnya. Ya saudara, tidak gampang membuat bahtera dengan ukuran seperti itu. 2 minggu lalu ya, kalau nggak salah 2 minggu lalu yang disinggung oleh tante. Zaman itu belum ada alat pertukangan, saudara. Yang dipakai mungkin batu yang ditajamkan oleh Nuh, ya dibentuklah seperti kapak untuk memotong kayu. Saya tidak tahu dia membelah kayu itu apakah pakai kampak juga, pakai batu dipukul. Ya, batu yang dilancipin nanti kan agak renggang, dikasih masuk diganjel. Apakah begitu dia membelah kayu untuk membuat bata? Enggak mungkin bata itu dari kayu gelondongan gini, enggak mungkin dari kayu bulat, pasti dibelah-belah. Nah, kita lihat, tetapi Nuh tetap melakukannya. Nuh tetap ikut apa yang Tuhan suruh. Makanya dia hidup tidak bercela. Lalu saudara, yang paling akhir dikatakan dia tetap bergaul dengan Allah. Kalau kita baca tadi, umur manusia sekitar 120 tahun saja. Itu saudara pelajaran yang kita terima. Dikatakan saat Nuh membuat bahtera itu kemungkinan memakan waktu sejauh itu. Kemungkinan memakan waktu selama itu. Sampai dia selesai, sementara dia membuat bahtera, selama itu saudara dia tetap memberitahu orang-orang, ayo nanti kalau bahtera ini jadi ikut masuk ke dalam bahtera, karena dunia ini mau dihubung oleh air bah, oleh banjir. Ya, sementara dia membuat bahtera, dia tetap bergaul dengan Allah, dia tetap mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah. Nah saudara, kita lihat ini nggak gampang. Sekali lagi saudara, kalau saudara baca ya saudara di dalam
Ada ayat yang saya tulis, Lukas 17, saudara. Yuk kita baca dulu, yuk. Lukas 17. Ya, sebelum kita akhiri firman Tuhan, Lukas 17 ayat 26 dan 27. Yuk. Lukas 17 ayat 26 dan 27. Kalau saudara baca perikop itu kedatangan kerajaan Allah. Ya, mulai ayat 20 atasnya kedatangan kerajaan Allah. Ayat 26 dan 27, yuk kita akan baca sama-sama ya. Ayat 26 dan 27. Semua dapat? Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Saudara, kita lihat zaman sekarang, saudara dan saya hidup itu seperti zaman Nuh. Dan zaman Nuh itu dikatakan manusia kawin dikawinkan, atau dengan kata lain kawin cerai. Sekarang saudara, perceraian di dunia ini sangat tinggi jumlahnya. Kalau saudara cari aja di Google, berapa jumlah perceraian di Bondowoso, saudara akan terkaget-kaget. Ya saudara, benar. Berapa jumlah kasus perceraian di Bondowoso, saudara akan lihat banyak. Nah, saudara, itu terjadi pada zaman Nuh, kawin cerai, kawin dikawinkan, maksudnya kawin cerai. Nah, kemudian saudara dikatakan pada zaman Nuh mereka makan minum, pesta pora, ya, hidup semaunya itu ternyata kawin cerai, pesta pora, mabuk-mabukan, kemungkinan ditambah sebab orang yang pesta pora itu biasanya gandengannya sama mabuk. Ya, sama mabuk. Orang pesta pora itu gandengannya sama mabuk, mendem. Ya, nah kita lihat pada zaman itulah dikatakan oleh firman Tuhan, datang air bah, datang yang tadi Tuhan bilang aku ingin memusnahkan manusia karena mereka jahat, aku menyesal sudah menjadikan manusia. Nah, datang air bah, Nuh sudah ajak mereka. Dan saudara, kalau kita baca terus kisah Nuh, tidak ada seorang pun yang ikut masuk ke dalam bahtera. Cuma Nuh, istri, 3 anak laki-laki, 3 anak perempuan, 3 anak menantunya, 8 orang. Makanya ada lagu Nabi Nuh dan istrinya, 3 anak lakinya, 3 anak mantunya masuk dalam bahtera. Tahu nggak guru sekolah ini? Oh tahu, pintar. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. Berapa orang selamat anak-anak? 8 orang selamat. Anak-anak nggak ada yang jawab. Ya, kita lihat cuma 8. Nah, sekarang yang kita mau ambil satu pelajaran. Ya, tadi kita lihat bahwa Nuh, ya dia kita lihat poinnya, dia yang pertama tidak terpengaruh, kemudian dia tidak ikut dihukum, kemudian dia bisa tetap hidup benar, tidak bercela, dan yang terakhir hidup bergaul dengan Allah. Saudara, kalau kita baca Lukas pasal 17 tadi, bahwa hari ini saudara dan saya hidup di zaman yang sama seperti zaman Nuh. Ada satu lagi ditulis di dalam Lukas itu, sama seperti zaman Lot juga. Tapi kita nggak sedang belajar musim hidup Lot. Ya, kita belajar musim hidup Nuh. Dikatakan saudara, dia tidak terpengaruh, dia mendapat kasih karunia, tidak ikut dihukum, malah dia yang disuruh bikin bahtera oleh Allah. Ya, kemudian dia tetap hidup tidak bercela dan dia tetap bergaul dengan Allah. Saudara, kesimpulannya buat saudara dan saya, ya. Ayo saudara, di tengah dunia yang jahat hari-hari ini, kita jangan terpengaruh. Ya, untuk tidak terpengaruh tadi Mazmur 119 ayat 9 ya, yang mengajar pada kita untuk kita tetap mempraktekkan firman Tuhan.
Sebab firman itu yang akan menjadi pagar hidup kita. Kalau kita terus hidup seperti itu, saudara, nanti saat dunia ini dihukum, ya, dunia ini nanti saudara nggak dihukum lagi dengan air, Pak. Kalau kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 2, di dalam suratan Petrus, maka dunia ini akan digulung dan dibakar dengan api. Itu yang namanya jadi neraka. Dunia ini yang akan jadi neraka, digulung dengan api. Tidak ada satu benda pun yang sanggup menahan api yang akan dihidupkan oleh Allah, oleh Tuhan. Ya saudara, jadi ayo saudara, di dunia yang jahat kita jangan terpengaruh, supaya kita tidak ikut terhukum. Kemudian tetaplah hidup tidak bercela. Jangan ambil kesempatan saudara untuk coba-coba lakukan dosa, lakukan kejahatan, berbuat yang tidak sesuai firman Tuhan. Jangan. Ayo kita mau berjuang, ya. Lalu kita mau tetap bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah itu tetaplah kita mencari Tuhan. Kita mau tetap mencari Tuhan. Makanya di Filipi pasal 2 ayat 5, supaya pada akhirnya saudara dan saya memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Supaya kita memiliki pikiran dan perasaan Tuhan Yesus. Pikiran dan perasaan Tuhan Yesus itu apa sih? Cuma satu, melakukan kehendak Bapa. Selesai. Ketika saudara dan saya melakukan kehendak Bapa, kehendak Allah Bapa, saudara, kita akan hidup seperti Tuhan Yesus. Hidupnya apa? Taat. Yuk kita taat saudara. Di tengah kesabaran Tuhan. Hari-hari ini saudara, dunia sedang naik kejahatannya. Kita tahu Tuhan masih menunggu, Tuhan masih sabar. Tapi jangan sampai nanti saat kesabarannya habis, kita belum mencapai titik di mana kita tidak bisa kembali lagi kepada dunia. Ya, kita ingat ada titik tidak balik. Titik tidak balik kita ketika terus berbuat dosa sampai titik di mana kita tidak bisa kembali kepada Tuhan, selesai sudah. Tapi ada titik tidak balik kepada dunia, sampai titik tidak balik kepada dunia, saudara, kita bisa terus ada di dalam Tuhan, maka itu menjadi selesai juga buat hidup kita. Maksudnya kita akan menerima kekekalan sorga, yang sini kekekalan neraka. Ya, yuk Tuhan sabar menunggu saudara dan saya. Tapi sabarnya itu masih ada di batas nafas hidup kita. Saudara dan saya masih bernafas, berarti Tuhan masih beri kesempatan untuk kita berubah dan mau berubah. Tuhan berkati.